Ini sebagai pengantar ibu bapak yang berbahagia, Ramadan telah melalui kita. Banyak anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita selama bulan Ramadan. Tentu Allah akan tetap menurunkan anugerah-anugerahnya. Kapan? Kata Allah, selama kita senantiasa membangun hablum minallah wa hablum minannas. Jadi hubungan kita kepada Allah tidak boleh terputus sebagaimana Ramadan telah kita lakukan, dan Allah akan terus menurunkan keberkahannya, anugerahnya, karunia-Nya selama setelah Ramadan tetap kita jaga dan kita konsistensikan. Nah, oleh karena itu, salah satu yang menyebabkan karunia Allah itu tidak sampai kepada kita manakala kita melakukan akhlak yang tidak baik, yaitu hasad. Jadi ketika Ramadan, Syawal, kita saling bermaaf-maafan, kita saling berkunjung, saling silaturahim. Tentu silaturahim yang kita lakukan itu dalam rangka meruntuhkan perilaku-perilaku yang akan menghambat turunnya karunia Allah kepada kita. Jadi kalau tadi kita baca firman Allah dalam surah Ali Imran, duribat alaihimudillah, Allah akan timpakan kehinaan kepada manusia ketika mereka tidak membangun hubungan yang baik kepada Allah dan tidak mampu membangun hubungan baik kepada sesama manusia. Jadi Allah akan timpakan kehinaan ketika kita memperburuk hubungan kita kepada sesama manusia. Nah, salah satu hubungan yang akan merusak, yang akan menghambat karunia Allah kepada kita adalah sifat hasad. Ya, perilaku hasad, perilaku dengki, perilaku iri hati, sehingga kita mengambil tema hasad menghapus keberkahan, merusak kekeluargaan. Nanti kita bisa lihat bagaimana perilaku hasad ini yang menghancurkan sejak dari sejarah Allah ciptakan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam hingga nanti manusia akhir zaman, yang hari ini kita bagian dari manusia akhir zaman itu. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, di dalam surat Al-Falaq Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad apabila dia menjalankan hasadnya itu. Jadi ada orang hasad, tapi dia tidak melakukan hasadnya itu, tidak mengamalkan hasadnya itu sehingga orang nggak berdampak. Tapi ada orang yang hasad, kemudian dia jalankan hasadnya itu sehingga merusak, ya, menzalimi orang lain, menghancurkan orang lain. Itu yang dikhawatirkan oleh Allah. Ya, ada orang hasad biasa-biasa saja, tapi ketika dia hasad, kemudian dia jalankan hasadnya itu sehingga rusaklah orang lain, hancurlah orang lain. Dan itulah yang dialami oleh para nabi-nabi kita, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mengingatkan, Rasulullah mengingatkan kepada kita, hati-hatilah kalian dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar atau semak belukar rumput yang kering itu. Jadi bisa jadi sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, zikir kita, silaturahim kita, sedekah kita itu hancur, hangus karena perilaku hasad itu, yang jangan-jangan tanpa kita sadari nanti, kata Rasulullah, pada saat kita dikumpulkan oleh Allah, kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Kita merasa banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, banyak zikirnya, banyak tilawah Qur'annya, tetapi ternyata di hadapan Allah semuanya hilang tanpa kita sadari. Kenapa? Salah satu yang menyebabkan hilangnya semua pahala-pahala puasa kita, pahala haji kita, ya pahala kurban kita, pahala umrah kita,
karena perilaku hasad ini. Karena itu hati-hati. Ya, hati-hati kata Allah. Jangan sampai hasad itu ada di dalam diri kita sehingga apa? Menghancurkan, menghilangkan, membakar, menghanguskan semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Nah, pertanyaannya hasad itu apa? Kita tentu sama-sama tahu. Hasad adalah ketika seseorang menginginkan nikmat orang lain hilang. Ya. Jadi ketika ada orang mendapatkan kenikmatan, kita ingin kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Ada orang naik pangkat, kemudian ada rasa hasad, ada dengki kita, ada iri hati kita. Supaya apa? Kepangkatan itu, naik pangkatnya itu hilang dari orang tersebut. Ada orang punya mobil, punya rumah, punya anak, punya menantu, punya mertua, dan kenikmatan-kenikmatan itu kita ingin agar kenikmatan itu hilang dari orang yang mendapatkannya itu. Ada orang mendapatkan popularitas, ada orang mendapatkan apa sajalah kenikmatan-kenikmatan itu, dan ketika itu ada di dalam hati kita, maka pada saat itu hasad sedang menguasai kita. Nah, itu yang bahaya. Nikmat itu bisa berapa apa? Kedudukan, ilmu, harta, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Jadi kalau ada di dalam diri kita menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang yang mendapatkannya, maka pada saat itu kita sudah masuk dalam perangkap hasad. Apa itu hasad itu, Bapak Ibu?